Pemirsa, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas kasus dugaan pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Majelis Hakim menganggap tuntutan kepada Haris dan Fathia tidak memenuhi unsur hukum. Maka Majelis Hakim berpendapat perbincangan antara Haris Azhar dengan Fathia Maulidiyanti dan ini bukanlah termasuk dalam kategori penghinaan dan mata bilangan nama baik. Analisa pendapat dan penilaian atas hasil kajian cepat yang dilakukan koalisi masyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bebas Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Majelis Hakim menganggap tuntutan kepada Haris dan Fathia tidak memenuhi unsur hukum. Dengan demikian, Haris dan Fathia lepas dari tuntutan pertama. Hakim juga merehabilitasi hak-hak Haris Azhar. Hakim juga menyatakan dakwaan jaksa terhadap Fathia tidak terbukti. Atas putusan ini, Haris mengucapkan terima kasih kepada tim kuasa hukumnya yang telah bekerja dengan integritas tinggi. Kalau boleh ada kemenangan-kemenangan untuk menunjukkan siapa lawyer terbaik di Indonesia, adalah mereka tim kuasa hukum saya yang dipimpin oleh Muhammad Isnur. Dan saya yakin dengan hati saya yang paling penuh. Sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih kepada tim lawyer saya. Yang kedua, saya pikir doa dari keluarga Fathia, keluarga saya, gak henti-henti dan luar biasa. Support dari teman-teman gerakan sosial, seperti yang teman-teman bisa lihat di luar, dari KASBI, Social Movement Institute, semua jaringan korban, aksi Kamisan dari seluruh kota, teman-teman anti korupsi. Menurut saya ini adalah gerakan sosial yang paling termanifestasi dengan sangat baik. Sementara Fathia juga mengucapkan terima kasihnya kepada tim kuasa hukum, serta kepada Haris yang selalu mendukungnya dalam menghadapi kasus yang sebelumnya ia jalani. Di sini kita melihat bahwa kami diputus bebas ini bukanlah sebuah akhir dari perjalanan panjang demokrasi di Indonesia yang saya rasa ini harus tetap membutuhkan konsistensi. Dan saya juga mau berterima kasih kepada tim lawyer saya. Tanpa mereka kita tidak akan menang. Tanpa dedikasi mereka, tanpa konsistensi mereka sehari-hari mereka tidak akan, mungkin kami nggak akan bisa bebas. Dan kedua, saya juga terima kasih sama Bang Haris yang selalu menguatkan saya selama ini. Tanpa kalau misalkan nggak berdua, kayaknya saya nggak kuat gitu. Kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti berawal dari podcast yang menyebut Luhut Binsar Panjaitan ikut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Luhut tidak terima dan melaporkan keduanya atas dugaan pencemaran nama baik. Usai dilaporkan Luhut ke polisi, Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang diwakili kuasa hukumnya melapor ke Komnas HAM. Sidang perdana Haris Azhar dan Fathia pun digelar pada 3 April 2023. Dalam sidang, jaksa penuntut umum sempat menolak eksepsi Haris, namun hakim mengabulkannya. Sidang terus bergulir hingga sidang tuntutan digelar pada 13 September 2023. Jaksa menuntut Haris Azhar pidana 4 tahun penjara, sedangkan Fathia Maulidiyanti dituntut 3,5 tahun penjara. Jaksa meyakini Haris Azhar dan Fathia terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun hakim berkata lain dan memutuskan keduanya tidak bersalah. Hakim juga membebaskan keduanya dari segala tuntutan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Novan Dwi, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo dinyatakan bersalah menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Rafael divonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Perjalanan kasus gratifikasi Rafael Alun kini memasuki babak baru. Sebelumnya Rafael Alun mendapat dakwaan jaksa karena menerima uang gratifikasi sejumlah 16 miliar lebih. Selain itu, Rafael Alun bersama istrinya juga melakukan TPPU periode 2003 sampai 2010 sebesar 5 miliar dan 31 miliar rupiah. Dan periode berikutnya pada tahun 2011 sampai 2023.
Nama Rafael Alun mencuat ke permukaan publik bermula dari penganiayaan oleh anaknya yang bernama Mario Dandi Satrio terhadap seorang pemuda berinisial D. Kasus itu kemudian bergulir setelah publik curiga terhadap gaya hidup anaknya yang tergolong tidak biasa-biasa saja. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada mantan pejabat Direktorat Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin siang. Selain hukuman penjara, Rafael juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 10,79 miliar rupiah. Uang pengganti tersebut harus dibayar paling lambat 1 bulan setelah perkara inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Vonis penjara yang dijatuhkan ini diketahui sama dengan tuntutan jaksa. Menurut hakim, terdakwa Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Sementara terdakwa Rafael Alun masih akan pikir-pikir selama 1 minggu ke depan untuk menerima vonis atau mengajukan banding. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Rama Romadona, Tri Julianti, iNews melaporkan. Bisa pasca mendekam 3 hari di Polsek Tambora, dangdut Saipul Jamil akhirnya resmi dibebaskan lantaran hasil tes urin darah dan rambutnya dinyatakan negatif narkoba oleh pihak kepolisian. Dari hasil tersebut, ia berharap dapat memulihkan nama baiknya karena sebelumnya pemberitaan mengenai dirinya selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba. Saipul Jamil akhirnya kini dapat bernafas lega setelah 3 hari ditahan di Polsek Tambora, Jakarta Barat akibat ulah asistennya yang terlibat kasus narkoba. Pedangdut berusia 43 tahun yang juga mantan suami Dewi Persik ini mengaku bersyukur karena mengetahui sang asisten yang telah bekerja selama 1 tahun itu ternyata mengonsumsi narkoba. Saipul Jamil dinyatakan bebas karena dari hasil pemeriksaan sampel urin, darah dan rambutnya dinyatakan negatif oleh kepolisian. Dari hasil tersebut, ia berharap dapat memulihkan nama baiknya, karena sebelumnya pemberitaan mengenai dirinya selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan narkoba. Apalagi video penangkapan pria yang akrab disapa Bang Ipul ini sudah terlanjur viral di media sosial sejak 5 Januari lalu. Hari ini saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika. Inilah hasilnya. Kenapa harus ditunggu? Hasil daripada tes laboratorium terkait mengenai rambut. Karena di dalam mobil ada 2 orang. Satu terkena. Pasti masyarakat berpikir dong, loh, tidak mungkin, kan seperti itu. Jadi hasil inilah diperlukan. Agar di sini tim Saipul Jamil tidak ada lagi nada-nada sumbing nih. Tadi yang disampaikan Gus yang nyir-nyir. Kuasa hukum Saipul Jamil menegaskan akan melaporkan siapa saja yang masih mengaitkan atau membuat fitnah terhadap kliennya soal penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor lawas Ibra Azhari akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dari pemeriksaan, Ibra mengaku memakai narkoba karena masalah keluarga. Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat telah menetapkan 4 tersangka terkait kasus narkotika yang menjerat Ibra Azhari. 4 orang tersebut ialah Ibra Azhari, pacarnya NN, penjual ADR, serta kurirnya RIZ. Total barang bukti dari keempat tersangka yang berhasil diamankan polisi yakni narkotika jenis sabu seberat 12,35 gram, ganja kering seberat 25,36 gram, alat hisap sabu, timbangan digital, serta korek api yang sudah dimodifikasi. Kepada polisi, Ibra Azhari mengaku menggunakan narkotika dikarenakan tengah memiliki permasalahan keluarga. Dari hasil penggeledahan di kontrakan tersangka ADR dan RIZ, penyidik berhasil mengamankan 1 paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat 10,93 gram.
Kepada tersangka Ibra Azari dan NN akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 12 tahun penjara. Sedangkan tersangka penjual ADR serta kurirnya RIZ akan dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2, pasal 11 ayat 2 junto pasal 13 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.